Ya, pemirsa, seorang bocah SMP yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan sejumlah luka di bagian tubuhnya di sebuah perkebunan teh di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Jadi, siswa Berusia berusia 13 13 tahun. tahun, kelas 7 SMP N2 Grabak, Kabupaten Magelang, pergi dari rumah dijemput oleh temannya untuk mengerjakan tugas sekolah, namun hingga tengah malam korban tak juga kembali ke rumah. Keluarga korban dan perangkat desa yang curiga karena korban terakhir pergi dengan teman sekelasnya yang juga dikabarkan telah mencuri telepon genggam milik korban, kemudian mengamankan dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Dan ternyata dari pihak kepolisian setelah diinterogasi betul pelaku ini membunuh korban lantaran dugaan sakit hati terhadap korban. Kepergok mencuri telepon genggamnya itu begitu ya. Tapi kita perjelas aja lah ya dengan narasumber kita pagi hari ini. Kita bergabung dengan Kabupaten Magelang ya, Maria. Ini ada Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Sajarot Zakun selaku Kapolres Magelang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Assalamualaikum, Kapolres. Pak Kapolres. Selamat pagi Mas Arif dan Mbak Maria. Ya, Pak Kapolres, kita ingin duduk perkara ini yang jelas mungkin Pak Kapolres bisa dijelaskan perihal kejadian hingga akhirnya berujung kepada penetapan tersangka kepada pelaku, Pak. Ya, dalam hal ini dapat kami laporkan bahwasanya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saudara AI usia kurang lebih 15 tahun yang berstatus anak-anak yang dilakukan terhadap teman sekelasnya sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Hal ini terungkap ketika adanya laporan dari kepala desa ke polsek kami yang mana bahwasanya ada satu warganya yang hilang. Setelah dilakukan pencarian telah ditemukan satu orang anak yang meninggal dunia di perkebunan kopi. Setelah kami telusuri dengan melakukan penyelidikan, bahwasanya yang bersangkutan sehari sebelum kejadian itu pergi dengan teman sekelasnya. Nah, setelah itu teman sekelas tersebut dapat kami amankan dan kami interogasi dan yang bersangkutan mengakui telah melakukan perbuatan tersebut. Yang mana kejadian ini berawal ketika saudara tersangka itu sempat ketahuan mengambil HP milik korban. Sehingga motif dalam hal ini adalah motif sakit hati. Karena dicurigai yang bersangkutan telah mengambil barang milik korban. Jadi korban ini menuduh pelaku mencuri begitu dan si pelaku ini menggunakan alibi mengatakan bukan pencurinya atau dia merasa sakit hati seperti itu gitu ya, Pak? Iya, karena yang bersangkutan telah diketahui bahwasanya telah mengambil barang milik korban, yakni berupa HP tadi, karena nggak ingin ketahuan oleh orang lain dan sakit hati, maka yang bersangkutan mengajak korban dengan alibi untuk pergi fotokopi pekerjaan-pekerjaan tugas sekolah, yang mana ketika sampai di perkebunan kopi, saudara korban tersebut diajak. Nah, di sana terjadi cekcok dan sempat berkelahi antara korban dan pelaku. Namun di TKP yang sudah disiapkan oleh tersangka, di sana sudah disiapkan satu bilah senjata tajam menurut keterangan daripada tersangka. Sehingga dalam hal ini kejadian ini sepertinya sudah direncanakan dari sejak awal. Oke. Pak Kapolres, berarti artinya antara pelaku dan juga korban ini cukup dekat ya Pak ya hubungannya? Sehari-harinya, Pak? Iya. Sehari-harinya memang cukup dekat karena yang bersangkutan adalah teman sekelas dalam satu sekolahnya. Dan mereka juga berdekatan kediamannya. Dan bagaimana kemudian pelaku ini bisa mempunyai ide, mempunyai pikiran untuk merencanakan pembunuhan terhadap temannya sendiri, Pak Kapolres? Ya, hal ini sedang kami dalami, Mbak. Bahwasanya sampai sejauh mana perencanaan yang dilakukan oleh tersangka dalam hal membunuh korban. Oke. Baik. Kalau misalnya dari dua keluarga sendiri bagaimana Pak? Kan tentu kan karena status masih anak-anak ya Pak ya, tentu kan faktor pelibatan orang tua juga kan pasti kan juga hadir begitu ya. Apakah juga dua keluarga juga sudah cukup mengenal, cukup dekat juga begitu?
Untuk saat ini kami belum masuk ke dalam keluarga, namun dari kemarin sudah kami mintain keterangan terhadap saksi-saksi yang ini keluarga, yang mana kejadian ini diserahkan sepenuhnya untuk penanganan hukum di kepolisian. Oh. Oke. Ada barang bukti yang kemudian diamankan, Pak? Untuk sementara ini yang baru kami amankan, yakni pakaian daripada milik korban dan tersangka, yang mana ada bercak darahnya, kita akan uji lapor kesesuaian daripada bercak darah tersebut, dan juga 2 buah batang pohon yang digunakan untuk memukul kepala korban, yang mengakibatkan korban jatuh dan tidak sadarkan diri sehingga meninggal dunia di tempat. Pak Kapolres, penanganan terhadap pelaku, Pak. Kalau korban tadi 13 tahun, asumsinya teman satu kelas, artinya pelaku juga usianya kurang lebih sama ya, Pak, 13 tahun juga. Ini kan di bawah umur. Bagaimana perlakuan hukum terhadap yang bersangkutan, Pak? Yang jelas ada perbedaan dengan penanganan terhadap pelaku dewasa. Namun demikian kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana sesuai dengan pasal 80 ayat 3, ancaman hukumannya 18 tahun dan atau denda 3 miliar. Kita juga menjerat dengan pasal 340 KUH pidana, yang mana pembunuhan dengan menggunakan perencanaan dengan ancaman hukuman mati seumur hidup ataupun maksimal 20 tahun. Dan penanganannya sendiri kita sudah lakukan penetapan sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Namun demikian karena prosesnya harus cepat dan masa penahanannya hanya 15 hari, sehingga kami juga berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk pemberkasan ini. Oke, Pak Kapolres, mungkin butuh penegasan sekali lagi, Pak. Artinya sebenarnya ini yang direncanakan oleh pelaku memang untuk menghabisi nyawa temannya atau hanya untuk memberikan pelajaran saja, Pak, sebenarnya, Pak? Berdasarkan keterangan daripada tersangka, memang sudah ada niat untuk menghabisi daripada nyawa korban, Pak. Baik. Maka dari itu pasal 340 tadi disematkan ya, Pak, ya? Iya, betul. Baik. Kapolres Magelang, Pak Muhammad Sajarot Zakun, Adjun Komisaris Besar Polisi. Terima kasih, Pak, atas informasinya yang cukup komprehensif dan jelas ya. Disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih banyak, Pak. Salam Sehat selalu sehat. untuk Anda.